Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6161. Tepat ketika Yakub mulai terbawa suasana, Peter juga telah menyelesaikan pengunggahan informasi tentang patung Buddha perunggu berlapis emas tersebut. Situs web yang dia gunakan adalah situs web komunikasi dan perdagangan kolektor terbesar di Tiongkok dan juga memiliki tingkat kolektor keseluruhan tertinggi. Di situs web ini, setiap orang dapat mengatur jenis dan usia koleksi yang mereka fokuskan. Sebagai contoh, sebagian orang memberikan perhatian khusus pada kaligrafi dan lukisan dinasti Tang. Untuk karya, Anda hanya perlu menambahkan kategori ini ke perhatian khusus Anda. Begitu seorang kolektor di situs web mengunggah lukisan dan karya kaligrafi dinasti Tang yang ingin ia jual. Pemberitahuan tersebut akan dikirimkan kepada pengguna yang fokus pada jenis pekerjaan ini dalam bentuk notifikasi push dan pesan teks sesegera mungkin. Produk tembaga dari dinasti Song Utara sangat langka. Dan beberapa kolektor yang tertarik pada barang-barang antik tersebut telah memberikan perhatian khusus pada barang-barang antik semacam itu. Oleh karena itu, ketika Peter menyelesaikan pengunggahan informasi tersebut, banyak kolektor yang tertarik dengan produk tembaga dari dinasti Song Utara segera mulai mengumpulkan informasi baru yang baru saja tiba. Dan ketika para kolektor ini melihat informasi spesifik tentang koleksi tersebut, tak satu pun dari mereka mampu menahan dorongan hati mereka. Lagi pula, patung Buddha perunggu berlapis emas dari dinasti Song Utara sangat mahal dan di luar jangkauan kolektor biasa. Adapun koleksi ini, bendahara yang menjualnya menyatakan bahwa koleksi tersebut memiliki kekurangan besar dalam penampilannya. Jadi harganya hanya 20 juta yuan. Harga ini sudah dianggap sebagai kebocoran besar. Setiap barang memiliki sistem pengukuran nilainya masing-masing. Bahkan mobil yang terendam air atau terlibat dalam kecelakaan pun tidak menjadi tidak berharga. Menurut standar pengukuran harga untuk barang-barang perunggu berlapis emas. Meskipun kerusakan pada lapisan emas merupakan cacat utama, hal itu memiliki dampak absolut pada nilainya. Diskon 20% itu tidak akan diberikan sekaligus. Oleh karena itu, di mata kolektor profesional, harga patung Buddha perunggu berlapis emas dari dinasti Song Utara ini berbeda 800 hingga 10 juta dari harga pasar transaksi normal. Sekalipun harganya diturunkan sedikit untuk meningkatkan kecepatan penjualan. Setidaknya, hal itu masih akan menghasilkan margin keuntungan sekitar 5 juta. Selain itu, berdasarkan kondisi pasar barang-barang perunggu berlapis emas pada masa dinasti Song Utara dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda memegangnya di tangan Anda, pasti ada ruang untuk penambahan nilai yang baik. Secara kasar, ini setara dengan harga asli Rolls-Royce Phantom sebesar 10 juta. Setelah kecelakaan itu, industri mengakui nilainya hampir 3 juta, tetapi penjual hanya menginginkan 2 juta. Harga yang sangat terjangkau ini bahkan membuat banyak orang ragu apakah barang ini palsu. Lagi pula, barang-barang tersebut diunggah oleh penjual sendiri, dan platform tidak akan melakukan penilaian online terhadap koleksi yang dirilis olehnya. Transaksi pribadi mengharuskan pembeli dan penjual untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jika bantuan platform diperlukan, platform dapat menghubungi para ahli terkait dengan biaya tertentu untuk membantu pembeli melakukan penilaian. Sekarang, melalui informasi gambar yang dirilis oleh Peter, meskipun mereka bisa mendapatkan gambaran kasar, tidak ada yang bisa memastikan 100% keaslian foto-foto tersebut. Oleh karena itu, beberapa pembeli menghubungi Peter dan menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan harganya. Mereka hanya berharap dia dapat memberikan laporan penilaian yang relevan atau membawa barang-barang tersebut ke dalam modal untuk menyelesaikan transaksi di bawah penilaian lembaga penilai pihak ketiga. Selain itu, para pembeli ini juga mengetahui hal ini. Harga tersebut sudah merupakan harga yang bagus untuk memperbaiki kebocoran. Jadi, hampir semua orang menyatakan kesediaan mereka untuk menanggung biaya perjalanan Peter dan semua biaya yang diperlukan untuk penilaian tersebut. Bahkan ada yang menetapkan syarat bahwa jika Peter bersedia bekerja sama dalam penilaian tersebut, harga transaksi bisa dinaikkan sebesar 1 juta. Keluarga Peter telah berkecimpung dalam industri barang antik selama bertahun-tahun dan memiliki kekayaan senilai 20 hingga 30 juta yuan. Dia tahu bahwa Anda harus bertindak selagi kesempatan masih ada. Yang terpenting sekarang adalah menjualnya secepat mungkin. Sebaiknya berita tentang penjualan barang ini disebarkan besok pagi. Selain itu, orang-orang di jalan barang antik Auros Hill tidak memiliki standar profesional atau moral yang tinggi. Mereka sekarang percaya bahwa hal ini palsu. Jika barang ini dijual di tempat lain, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Mereka hanya akan berpikir bahwa pastilah Peter sendiri yang mengarang kebohongan untuk menyelamatkan reputasinya. Oleh karena itu,
Cara terbaik adalah meminta seseorang datang ke Bukit Auros dan membeli patung Buddha perunggu ini di tokonya sendiri. Oleh karena itu, Peter memberitahu para pembeli ini bahwa lokasi transaksi hanya bisa di Auros Hill. Dan harga 20 juta itu hanya berlaku dalam 24 jam ke depan. Selama mereka memenuhi kedua persyaratan ini dan menerima semua bentuk penilaian, mereka bisa membawa sendiri para ahli ke Bukit Auros. Lakukan penilaian di lokasi dan pastikan semuanya benar sebelum melakukan transaksi. Selain itu, Peter juga mengatakan bahwa dengan harga 20 juta, dia tidak akan menerima bentuk tawar-menawar atau kenaikan harga dalam bentuk apapun. Singkatnya, barang tersebut tersedia di Auros Hill dengan sistem siapa cepat dia dapat. Akibatnya, banyak teman-teman Tibet segera mulai menghubungi para ahli penilai terkait dalam semalam. Dan beberapa orang bahkan sudah memesan tiket menginap ke Auros Hill untuk pagi harinya. Orang yang paling kejam adalah seorang kolektor di Astcliff yang khusus mengoleksi patung perunggu. Setelah berkomunikasi singkat secara daring dengan Peter, dia segera menghubungi para ahli terkait yang dikenalnya dan bertanya kepada pihak lain apakah dia punya waktu untuk melakukan perjalanan bisnis ke Auros Hill bersamanya. Untuk mencegah orang lain mengambil keuntungan dari hal-hal tersebut, sebaiknya berangkat segera malam ini juga, karena meskipun mereka mengambil penerbangan paling awal besok, kereta tersebut berangkat setelah pukul 6, dan akan tiba di Auros Hill hampir pukul 8. Setelah meninggalkan bandara dan pergi ke jalanan barang antik, mungkin sudah pukul 9. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah berkendara langsung malam ini. Jaraknya 1000 km. Jika mereka mengemudi dengan kecepatan tercepat, mereka bisa sampai di sana dalam 10 jam. Sekarang sudah pukul 9 malam. Berangkatlah segera. Mereka akan tiba di Bukit Auros pukul 6 atau 7 pagi besok. Dan dia tidak sendirian dalam keberanian ini. Oleh karena itu, ketika Yakub dengan gembira sedang mengemasi barang-barangnya, beberapa kolektor handal telah berangkat dari seluruh penjuru negeri, bersiap untuk pergi ke Bukit Auros untuk mengambil harta karun. Banyak orang sudah memesan penerbangan paling awal untuk hari berikutnya dan ingin datang ke Bukit Auros untuk mencoba keberuntungan mereka. Bab 6162. Keesokan harinya, Jacob dan Elaine bangun secara terpisah pada pukul 6. Mereka berdua mengenakan pakaian terbaik mereka dan mengemasi barang-barang mereka dengan rapi. Lalu mereka membawa koper-koper mereka ke lantai pertama, siap untuk langsung menuju bandara setelah sarapan. Charlie dan Claire juga bangun pagi-pagi dan berencana untuk mengirim mereka ke sana setelah makan malam. Saat itu, jalanan barang antik masih jauh dari pembukaan. Peter tidak menginap di toko tadi malam tetapi kembali ke hotel. Sebelum pergi, dia memasang pengumuman di pintu tokonya. Isi pengumuman tersebut adalah, buka pukul 9. Silakan antre untuk mengambil nomor dan menunggu. Pada pengumuman di bawah ini, kertas tersebut dipotong menjadi 10 lembar kertas. Dengan angka 1 hingga 10 yang tertulis di atasnya dalam aksara Cina. Pedagang yang pertama kali memberitahu manajer Chen, setelah melihat pengumuman ini, merekam video dan mengirimkannya ke grup jalanan barang antik, sambil mengejek. Lihatlah, semuanya. Apa Peter tidak mengira dirinya terkenal? Akan ada banyak orang yang datang ke tokonya untuk berbisnis hari ini, kan? Bukankah konyol memasang pengumuman yang meminta orang untuk mengantre? Seseorang menimpali, kurasa mereka tahu bahwa akan ada banyak orang yang mengantre pagi ini. Lihat dia, itu sebabnya dia memasang pengumuman ini. Penjual itu tertawa dan berkata, jangan bilang begitu, saya benar-benar ingin bertanya langsung kepadanya bagaimana perasaannya setelah ditipu sebesar 300.000 yuan. Ada seseorang di antara kelompok itu. Dia berteriak, kalau begitu, kenapa kalian tidak cepat-cepat mengambil nomor antrian? Tidakkah kamu melihat bahwa hanya ada 10 angka dari 1 sampai 10? Kurasa ke-10 angka ini akan digunakan untuk mengunjunginya hari ini. Penjual itu mengerutkan bibir dan berkata, saya tidak tertarik mengunjungi acara besar apapun. Saya harus segera menyiapkan stand saya. Kalau ada di antara kalian yang berminat, jangan lupa datang dan ambil nomornya. Hahaha. Begitu berita itu tersebar, 3 orang bergegas ke toko Peter. Di depan pintu, karena melihat toko belum buka, dia bertanya kepada penjual. Halo, saya ingin bertanya, apakah ini toko harta karun? Apakah bos di sini bernama Yo? Penjual itu bertanya dengan heran, apakah Anda mencari Yo Liang Yun? Dia berkata dengan tergesa-gesa, kami tidak tahu nama pemilik toko itu. Kita hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Yo dan nama darinya adalah toko harta karun Tuan Yo. Penjual itu tersenyum dan berkata,
Itu pasti dia. Ini tokonya. Meskipun pria itu penasaran, dia tidak ingin mengungkapkan alasan kedatangannya. Lagi pula, dia datang untuk mengambil barang itu, dan semua orang ingin menjaga agar tidak terlalu mencolok. Jadi, dia berkata agak terselubung. Kami di sini untuk berbicara dengan bos tentang sesuatu. Oh. Penjual itu melirik pintu toko harta karun dan melihat bahwa pintu itu terkunci dari luar. Jadi dia tahu pasti bahwa Peter tidak ada di toko itu. Lalu dia bertanya kepada orang-orang itu, apakah kalian di sini untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu? Jika Anda membeli sesuatu, saya sarankan Anda untuk berhati-hati. Bos ini punya selera buruk, dan barang-barang yang dia jual pasti tidak akan jauh lebih baik. Ketiga orang ini berkendara dari East Cliff semalaman kemarin. Salah satunya adalah seorang kolektor yang bernilai hampir 1 miliar, dan yang lainnya adalah sopirnya sekaligus seorang ahli yang secara khusus diundangnya dari East Cliff. Mereka bertiga berkendara dari Aurous Hill tadi malam. Untuk segera membawa pergi patung Buddha perunggu berlapis emas milik Peter dari dinasti Song Utara. Dalam perjalanan, sang ahli dengan cermat mempelajari informasi yang dikirim oleh Peter dan awalnya menyimpulkan bahwa hal ini seharusnya baik-baik saja dan tidak jauh berbeda dari apa yang dijelaskan oleh penjual. Namun, untuk berjaga-jaga, sebaiknya disentuh langsung dan diraba dengan cermat. Jika tidak ada masalah, membelinya seharga 20 juta jelas merupakan harga yang sangat murah. Oleh karena itu, kolektor ini juga takut berita itu bocor, jadi ketika dia mendengar penjual itu memfitnah Peter, dia tidak menanyakan detailnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan kami akan lebih waspada." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju dan mengambil catatan yang bertuliskan 1, lalu mematikannya. Saat itu, 2 orang lagi datang berlari kecil menghampiri. Dan salah satu dari mereka berkata dengan aksen selatan, "Sepertinya sistem pertarungannya telah berubah. Cepat, ambil nomor dulu." Kedua orang itu berkata, melangkah maju, dan merobek papan bertuliskan 2 itu. Lalu dia menatap ketiga orang itu dan uang kertas nomor 1 di tangan salah satu dari mereka. Tiba-tiba ia merasa sedikit kecewa dan berseru, "Teman-teman, mengapa kalian datang sepagi ini?" Penagih sebelumnya agak sopan. Dia tersenyum waspada dan berkata, "Kami berkendara sepanjang malam untuk sampai di sini." Pria itu tiba-tiba memukul dadanya dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Aku menyuruhmu mengemudi lebih cepat, dan jangan takut ngebut. Kamu bodoh sekali. Kamu bilang keselamatan yang utama, bodoh." Orang di sebelahnya berkata dengan nada kesal, "Saudara Hui, saya sudah sangat cepat. Saya berlari dengan kecepatan 150 meter per jam sepanjang jalan." Penjual itu hanya melihat. Karena terkejut, dia segera berjalan beberapa langkah menjauh dan mengirim pesan dengan suara rendah ke grup tersebut. "Sialan, kalian semua, itu benar-benar hantu. 2 kelompok orang datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencari Liang Yun. Sepertinya mereka sungguh-sungguh. Mereka berkendara ke sini sepanjang malam. Mengapa kedua kelompok orang ini datang sejauh ini untuk mencarinya?" Bab 6163. Para pengamat yang diam dalam kelompok itu sedikit bingung ketika mereka melihat video ini. Sebagian orang bertanya-tanya, mungkinkah orang-orang dari tempat lain tahu bahwa Liang Yun melakukan ketidakadilan besar dan ingin datang ke sini semalaman untuk berkunjung? Seseorang langsung menjawab, meskipun Liang Yun sangat serius. Tidak ada gunanya datang sejauh ini hanya untuk melihatnya, kan? Orang lain berkata, mungkin dia tahu bahwa Liang Yun adalah orang yang tidak adil. Jadi dia menjual barang palsu itu kepadanya? Pernyataan ini diakui oleh banyak orang, dan mereka semua menjawab, "Ini bisa dipercaya." Lagi pula, ketidakadilan seperti ini tidak mudah ditemukan. Ya, mengetahui bahwa ada orang jahat seperti itu di Aurous Hill. Para pemalsu mungkin sangat gembira. Meneer Chen baru saja membuka matanya saat itu, dan membalas dengan pesan suara. Para penipu ini mungkin sedang mengikutinya. Seperti lalat, mereka akan datang begitu mencium aromanya. Oh, sayang sekali mereka tidak tahu bahwa Liang Yun tidak punya uang sepeser pun di sakunya. Biaya pembukaan toko yang mencapai ratusan ribu kemungkinan besar telah hilang saat ini. Orang-orang ini bahkan berkendara sepanjang malam untuk berbuat curang. Saya khawatir mereka bahkan tidak akan mampu mengembalikan biaya bensin dan tol yang telah mereka bayarkan untuk proyek itu. Penjual itu melanjutkan langkahnya sambil berjalan. Sambil berjalan ke lapaknya,
Ia memikirkan percakapan yang baru saja didengarnya. Lalu dengan cepat berkata dalam kelompok, "Semuanya, saya ingat tadi ada orang selatan dengan aksen yang agak tidak biasa. Dan sepertinya dia mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk mengambil barang-barang kali ini." "Mengoleksi barang?" tanya seseorang dengan bingung. "Toko Liang Yun lebih bersih daripada dompetku. Selain barang palsu yang dia terima tadi malam, apalagi yang bisa dia kumpulkan? Apa yang dia temukan?" Orang lain bertanya, "Sialan, mungkinkah dia menemukan saluran untuk menjual produk palsu ini?" Orang lain bertanya, "Bukankah sudah jelas bahwa ini palsu? Siapa lagi yang akan menerimanya?" Pria itu berkata, "Jika orang lain bisa berbohong kepadanya, bukankah dia juga bisa berbohong kepada orang lain? Mungkin dia curang lagi dan menemukan pengganti baru?" Seseorang bertanya, "Bukankah Liang Yun sudah terkenal setelah matanya dikupas? Siapa yang mau menerima barang-barangnya?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Dia hanya terkenal di Bukit Auros, tidak di seluruh negeri." Kedua kelompok orang itu berkendara ke sini semalaman. Sekilas, dia tampak seperti orang asing. Dan orang luar tidak mengetahui hal-hal lokal ini, jadi mungkin mereka tertipu olehnya. Ketika manajer Chen mendengar ini, dia segera berbicara dengan penjual itu secara pribadi dan berkata kepadanya, "Kembali dan tanyakan pada orang itu. Apakah kedua orang ini datang untuk mengambil patung Buddha perunggu palsu? Jika demikian, tunjukkan kepada mereka video saya di internet. Mereka tidak boleh tertipu oleh Liang Yun. Setelah ini selesai, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Manajer Chen juga khawatir Liang Yun akan hidup kembali. Meskipun dia ditipu sebesar 300.000 yuan kemarin dan menjadi bahan olok-olok semua orang. Asalkan dia bisa menjual barang ini dengan harga lebih dari 300.000 yuan hari ini. Ini membuktikan bahwa dia tidak buta saat menerima hal ini dan dia yakin akan menghasilkan uang. Di industri barang antik, orang akan memandang rendah Anda jika Anda tidak punya uang. Kamu akan dipandang rendah jika kamu buta. Dan kamu akan dipandang rendah jika kamu tidak memiliki barang-barang bagus dan hanya membuat banyak barang rongsokan sepanjang hari. Namun selama Anda menghasilkan uang, orang akan tetap memandang rendah Anda apapun yang Anda lakukan. Jika tidak ada hal lain, ambillah pembuat biaya utama sebagai contoh. Selama barang palsu yang ia buat bisa dijual dengan harga tinggi. Sekalipun dia menjalankan bisnis yang marginal dan tidak etis. Semua orang akan memandanginya dengan hormat dan memujinya. Ia akan disebut sebagai seorang guru. Meskipun semua orang mengejek Peter tadi malam karena telah diperlakukan tidak adil. Selama dia menghasilkan uang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik di jalan barang antik. Bagaimana jika dia membelinya seharga 300.000 yuan dan menjualnya seharga 350.000 yuan? Dia menghasilkan 50.000 yuan dalam satu malam. Siapa peduli apakah dia menghasilkan uang atau tidak? Oleh karena itu, manajer Chen memiliki sebuah ide di benaknya. Apapun yang terjadi, dia ingin mengacaukan bisnis Peter. Melihat bahwa manajer Chen menginginkan sesuatu darinya. Penjual itu juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Lalu dia dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir, manajer Chen, saya akan mengurusnya." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan menghampiri beberapa orang tersebut. Di sebelah saya, teman Tibet dari Cliff tadi berkata, "Saudara, apakah Anda datang ke sini untuk membeli patung Buddha perunggu milik Bosyo?" Teman Tibet dari Cliff itu bertanya dengan penuh kewaspadaan. "Kau tahu, patung Buddha perunggu itu?" "Saya tahu," kata penjual itu sambil tersenyum. "Saya sangat mengenal patung Buddha perunggu itu. Ini sudah terkenal di area seluas 3 hektar di Auros Hill milik kami." Dia dengan cepat membuka platform video pendek di ponselnya. Saya mengklik video di mana manajer Chen telah menginvestasikan 5.000 yuan kemarin, dan berkata, "Lihatlah video ini." Teman saya yang berasal dari Tibet agak penasaran, mengambil telepon, dan mulai menontonnya dengan serius. Saat ia mulai menonton, teman Tibet dari selatan itu juga segera datang dan menonton dengan saksama. Saat video diputar, adik laki-laki Ervin masuk membawa sesuatu. Manajer Chen mengambil benda itu dan melihatnya. Lalu ia memulai ulasan terperinci yang menurutnya sangat profesional. Seseorang dari Cliff berkata dengan terkejut, "Oh, ini benar-benar patung Buddha perunggu." Seorang teman Tibet dari selatan tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. "Maaf, apa latar belakang manajer ini?" Penjual itu dengan cepat berkata, "Anda tidak tahu sesuatu?
Manajer Chen ini adalah manajer umum toko barang antik terbesar kami di Aurous Hill. Toko barang antik, seorang profesional yang sangat handal dan luar biasa. Profesional? Teman dari Tibet Selatan itu merasa sedikit kecewa karena tidak mendapatkan peringkat pertama. Dan dia tidak menyembunyikannya saat itu. Dengan raut wajah meremehkan, dia berkata dengan sinis. Sialan, orang ini bahkan tidak bisa mengucapkan satu kata pun dengan benar. Dan dia kan manajer umum, jadi biarkan dia menelan ludah. Bab 6164. Teman dari Tibet Utara itu relatif tenang dan menoleh untuk melihatnya lalu bertanya kepada para ahli di sekitarnya. Guru Liu, apa pendapat Anda tentang video ini? Tuan Liu menggelengkan kepalanya dan menghela napas, manajer dalam video itu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Meskipun jenis instrumen ini sangat mirip dengan instrumen dinasti Ming, keduanya serupa tetapi tidak sama karena peralatan dinasti Ming sendiri juga merupakan barang antik. Secara tegas, peralatan perunggu dari dinasti-dinasti masa lalu bukanlah gaya baru yang membentuk sekte-sekte baru. Pasti ada beberapa bayangan dari objek-objek sebelumnya. Mari kita buka sekarang. Jika Anda memilih patung Buddha perunggu dari Taobao secara acak, selama itu adalah karya yang serius, pasti memiliki unsur antik. Lagi pula, dia sama sekali tidak melihat kerusakan sebenarnya pada cangkang kulit tersebut. Secara keseluruhan, karya ini dianggap relatif amatir. Saat mengatakan ini, dia tak kuasa menahan desahan. Meskipun industri barang antik Aurous Hill hanya dapat dianggap sebagai industri tingkat kedua di Tiongkok, kota ini masih memiliki warisan budaya yang mendalam. Masuk akal jika ada beberapa guru. Saya tidak menyangka bahwa orang yang begitu terampil bisa menjadi manajer umum toko barang antik terbesar di Aurous Hill. Ini benar-benar mengejutkan saya. Para penjual merasa bingung dan segera bertanya. Semuanya? Maksud kalian apa? Apakah ini nyata? Beberapa orang memilih untuk tidak terlalu menonjolkan diri dalam masalah ini, dan sang ahli tersenyum. Saya masih belum bisa memberikan pendapat saya tentang hal ini. Saya masih harus melihatnya terlebih dahulu sebelum dapat menarik kesimpulan. Penjual itu dengan cepat menatap teman Tibetnya yang belak-belakan dari selatan dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan bahwa semua yang dikatakan manajer Chen itu salah. Lalu, menurutmu apakah hal ini nyata?" Bahkan teman saya dari Tibet Selatan yang saat itu sedang marah pun berkata dengan sangat samar. Entah benda ini nyata atau tidak, saya tidak bisa mengatakan apapun tanpa melihat mesin sebenarnya. Hanya saja, aku tidak tahan dengan orang itu yang berpura-pura mengerti. Penjual itu bahkan lebih bingung. Dia segera berjalan ke samping dan mengirimkan pesan suara kepada manajer Chen. Manajer Chen, saya baru saja mengobrol dengan mereka. Sepertinya mereka benar-benar datang ke sini untuk patung Buddha perunggu. Manajer Chen langsung bertanya, apakah Anda memberitahu mereka bahwa apa yang Anda katakan itu bohong? Apakah kamu mengizinkan mereka menonton video itu? Penjual itu berkata, video itu telah ditonton oleh mereka. Tapi mereka sepertinya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan di video itu. Manajer Chen dengan cepat bertanya, apa maksudmu dengan tidak setuju? Apa kata-kata asli mereka? Tentu saja, penjual itu tidak berani memberitahu manajer Chen apa yang mereka katakan, jadi dia berkata secara samar-samar. Ya. Mereka tampak agak keras kepala. Tidak peduli bagaimanapun saya menjelaskannya kepada mereka. Mereka merasa tidak bisa mengambil kesimpulan sebelum melihatnya. Manajer Chen bangkit dari tempat tidur, melihat ponselnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah ini omong kosong? Jika si bodoh besar itu tertipu, bisakah dia menemukan orang bodoh kedua untuk menggantikannya? Jika dia benar-benar menjual ini, bukankah itu berarti semua kerja kerasnya sia-sia dan dia malah mendapat keuntungan? Memikirkan hal itu, dia segera menelepon Arvin. Saat itu, Arvin belum bangun. Sejak mengikuti Orvel, jadwal hidupnya tidak lagi seperti pedagang kaki lima yang tidur dan bangun pagi. Sebaliknya, dia tidur larut malam dan bangun larut pagi. Sebagai seorang pekerja sosial, dia tidak hanya harus meluangkan waktu untuk mengunjungi klub malam besar. Namun, ia harus mengadakan pertemuan dengan adik-adiknya dan mempelajari rencana operasional tempat tersebut. Jadi, dia biasanya tidur jam 2 atau 3 pagi dan bangun sekitar tengah hari. Terbangun pagi-pagi sekali karena telepon, dan itu dari manajer Chen yang sangat ia benci. Arvin merasa sedikit tidak senang dan berkata, "Kenapa kamu tidak menelepon nanti saja? Tidakkah kamu tahu aku sedang istirahat sekarang?" Manajer Chen segera meminta maaf,
Maafkan saya, Saudara Arvin. Aku tidak bermaksud mengganggu istirahatmu. Ada sesuatu yang baru terjadi di jalan barang antik ini, dan saya ingin menyelaraskannya dengan Anda. Arvin bertanya dengan ragu, apa yang terjadi lagi? Manajer Chen berkata, pagi-pagi sekali, beberapa orang berkendara sepanjang malam dari tempat lain untuk datang ke sini mencari Liang Yun. Mereka sepertinya ingin mengumpulkan barang-barangnya, dan itu adalah patung Buddha perunggu yang kau jual kepadanya. Liang Yun bahkan meninggalkan selembar kertas di pintu. Saya meminta mereka untuk mengambil nomor antrian. Ini benar-benar keterlaluan. Oleh karena itu, saya menelepon untuk segera menyampaikan berita ini kepada Anda. Apa yang tadi kamu katakan? Rasa kantuk Arvin lenyap tanpa jejak dalam sekejap, dan dia langsung berkata, ada yang mau mengambil patung Buddha perunggu yang kita gunakan untuk menipu Liang Yun? Manajer Chen berkata, ada lebih dari satu orang, sekarang ada 2 kelompok. Dan dengar, itu berarti mereka mengemudi sepanjang malam. Arvin juga tercengang dan bertanya, ada apa dengan orang-orang ini? Manajer Chen berkata, saya tidak tahu, Saudara Arvin. Dia bertanya dengan hati-hati, Saudara Arvin, menurutmu apakah ada kemungkinan bahwa patung Buddha perunggu yang kau jual kepadanya bukanlah barang palsu? Arvin balik bertanya, apakah Anda pernah mendengar nama Guru Cheng? Manajer Chen berseru, Master Cheng palsu? Ya, itu dia, tanya Arvin. Apakah menurutmu benda-benda yang keluar dari tangannya itu nyata? Manajer Chen buru-buru berkata, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sambil mengatakan itu, dia juga menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Saudara Arvin, saya lega jika Anda mengatakan itu. Kurasa orang-orang ini belum melihat apa-apa dan mereka masih memiliki ilusi. Ketika mereka melihat sesuatu, mereka mungkin akan mengutuknya dan pergi. Arvin berkata sambil tersenyum, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melihat sesuatu yang palsu. Jika mereka pemarah, mereka mungkin akan memukulinya. Mohon perhatikan tindak lanjutnya. Jika kamu bersenang-senang, silakan tinggalkan pesan di WeChat. Aku ingin tidur sebentar. Manajer Chen buru-buru berkata, baik, Kakak Arvin. Ngomong-ngomong, mengirimimu pesan WeChat tidak akan mengganggu istirahatmu, kan? Tidak apa-apa, kata Arvin dengan santai. Jangan ganggu aku. Setelah itu, Arvin menguap dan berkata, oke, aku tidak akan bicara lagi, aku akan kembali tidur. Bab 6165. Sebelum Peter muncul di jalan barang antik, semakin banyak kolektor datang untuk mengoleksi patung Buddha perunggu dinasti Song Utara yang dipajang di depan pintu. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin teman-teman Tibet berkumpul di luar toko. Karena Peter hanya meninggalkan 10 nomor, orang-orang yang tersisa satu persatu pergi dengan kecewa setelah melihat bahwa mereka tidak lagi bisa mendapatkan nomor-nomor tersebut. Di antara 10 orang yang mendapatkan nomor tersebut, kecuali nomor 1, orang-orang lainnya juga merasa cemas. Pesan yang diposting oleh penjual secara online adalah bahwa harga 20 juta tidak dapat dinegosiasikan dan berlaku sistem siapa cepat dia dapat. Jika orang pertama membelinya langsung, maka 9 orang lainnya juga akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Namun, jika penjual mengadakan lelang kecil di tempat, 9 orang lainnya akan mendapat kesempatan. Namun dalam kasus ini, keuntungan akan semakin menipis seiring dengan terus berlanjutnya penawaran. Jika mereka awalnya membayar 20 juta, mereka yakin akan mendapatkan beberapa juta. Namun jika mereka harus menambah jumlah tersebut lebih dan lebih lagi, maka koleksi ini akan menjadi tidak berguna. Jika Anda tidak menginginkannya, itu akan menjadi buang-buang waktu. Jika Anda menginginkannya, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Dan belum pasti kapan uang itu akan dicairkan. Lagi pula, itu adalah dana lebih dari 20 juta. Jika hal itu berlangsung dalam jangka waktu lama, itu akan menjadi kerugian finansial yang terselubung. Orang-orang di jalan barang antik juga terkejut saat itu. Banyak orang tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang yang menunggu di depan toko Peter. Pedagang yang secara khusus memberitahu manajer Chen sudah tidak berminat lagi untuk membuka kios saat ini. Seluruh perhatiannya terfokus pada toko Peter. Melihat begitu banyak orang menunggu di depan pintu, dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia melaporkan situasi tersebut kepada manajer Chen, yang hanya memintanya untuk terus memperhatikan. Intinya adalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi setelah Peter bertemu dengan orang-orang ini. Pada saat yang sama,
Charlie dan Claire sudah mengantar Jacob dan Elaine ke bandara. Setelah melambaikan tangan kepada dua orang di pos pemeriksaan keamanan, Charlie mengantar Claire ke perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, Jacob dan Elaine tiba di ruang tunggu kelas 1, dengan gembira menunggu aba-aba untuk naik pesawat. Jacob, yang sedang duduk di sofa, tidak lupa mengeluarkan ponselnya dan melihat video dari kemarin. Kekhawatiran utamanya adalah kolom komentar karena kemarin dia memposting komentar di kolom komentar, di mana dia mengatakan bahwa Liang Yun telah ditipu. Selain itu, ia juga mengingatkan semua pecinta barang antik lokal di kota itu agar tidak tertipu seperti Liang Yun. Mereka sebaiknya tidak membeli barang dari sini karena penglihatan orang ini sangat buruk dan kemampuan profesionalnya sangat rendah. Komentar ini mendapat banyak suka dan balasan. Banyak orang berterima kasih kepadanya atas informasi yang dibagikannya, dan beberapa juga memberikan komentar sarkastik tentang Liang Yun. Setiap kali melihat seseorang mengejek Liang Yun, Jacob akan tersenyum lebar. Ini merupakan suatu kelegaan sekaligus kegembiraan baginya. Pada saat yang sama, Warnia meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan mengendarai mobilnya ke grup paduan suara. Dalam perjalanan, dia secara acak menonton beberapa video pendek. Dan kebetulan saya menemukan video yang dipromosikan dengan biaya dari manajer Chen. Ketika dia melihat bahwa video toko barang antik itu populer, dia menonton seluruh video itu dengan penuh perhatian. Setelah menontonnya, kesannya terhadap manajer Chen berubah banyak. Faktanya, dia juga tahu betul bahwa kinerja toko barang antik saat ini semakin memburuk. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan kemampuan pribadi manajer Chen yang buruk. Namun, kini ia memimpin Song Group, yang memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan. Dia benar-benar tidak punya energi ekstra untuk menanyakan tentang bisnis toko barang antik tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, selama toko barang antik tidak mengalami kerugian yang terlalu besar, atau jangan anggap serius, reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah hancur berantakan. Dan dia tidak bersedia melakukan perubahan besar pada kondisi operasional bisnis barang antik ini saat ini. Mentalitas ini sama seperti Jemima yang memohon kepada ayahnya untuk mempertahankan jalanan jajanan di Hong Kong, terutama karena alasan sentimental. Setelah melihat bahwa manajer Chen memang memiliki beberapa kuas, dia merasa lega. Setelah menonton video itu, dia tak kuasa menahan diri untuk mengklik kolom komentar. Dan ditemukan bahwa sebagian besar orang di kolom komentar memuji profesionalisme manajer toko barang antik tersebut. Dan juga memuji ciri khas selama toko barang antik tersebut, yang memang tak tertandingi di Bukit Auros. Tak lama kemudian, dia melihat komentar video yang diunggah oleh Jacob. Ketika dia melihat nama Yao Liang Yun, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liang Yun, yang dipecatnya karena menyinggung perasaan Charlie, akan kembali. Tanpa disadari, dia mengirimkan pesan kepada Charlie, yang isinya sebagai berikut. Tuan Wade, saya baru saja melihat video singkat itu dan menemukan bahwa Yao Liang Yun, mantan manajer toko barang antik saya, dia telah kembali ke Bukit Auros. Dia telah menyinggung perasaanmu dan ayah mertuamu saat itu. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu tentang hal itu? Bagi Warnia, segala yang dimilikinya saat ini bergantung pada Charlie. Meskipun dia tidak ingin menjadi tipe penjahat yang menindas orang lain. Namun ketika dia memikirkan Charlie, dia mungkin masih memiliki perasaan untuknya. Dia merasa tidak puas, jadi dia mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Selama Charlie tidak ingin bertemu Liang Yun, dia akan membiarkannya meninggalkan Bukit Auros. Saat itu Charlie sedang berjalan menuju tempat parkir. Ketika menerima pesan dari Warnia, dia langsung membalas. Saya bukan orang yang picik, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan dia kembali ke Auros Hill. Jika dia ingin kembali, dia akan kembali. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Ketika Warnia melihat pesan ini, dia langsung menyadari bahwa dia terlalu meremehkan Charlie. Lalu dia segera menjawab, "Maaf, Tuan Wade, saya berpikiran sempit. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah ikut campur dalam urusannya dengan cara apapun." Charlie menjawab, "Tidak perlu minta maaf, lagi pula, kamu juga ingin berbagi kekhawatiran denganku." Ketika Charlie menyuruh Warnia untuk tidak ikut campur sedikit pun dengan Peter. Sambil membawa tas bahu, dia keluar dari hotel dan berjalan ke jalanan barang antik. Bersiap membuka pintu tokonya. Ketika ia masih berjarak 2 atau 300 meter dari toko harta karun, ia dihentikan oleh penjualnya. "Oh, Manajer Yao, mengapa Anda datang terlambat?" Peter tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah terlambat?"
Bukankah semua toko di Jalan Barang Antik buka sampai larut malam? Penjual itu berkata, sudah lama ada orang yang menunggu di depan toko Anda. Dan jumlah mereka cukup banyak. Sambil berkata demikian, dia sengaja mendekat dan bertanya sambil bergosip. Manajer Yo, apakah semua orang itu ingin membeli sesuatu? Peter merasa bahwa pihak lain sepertinya memberikan perhatian khusus kepadanya. Dan mungkin dia tidak memiliki niat baik, tetapi dia tidak menyembunyikannya dan berkata terus terang. Ya, saya menerima sesuatu kemarin dan ingin segera bertindak. Mereka mengunggah informasinya secara online. Mereka semua seharusnya ada di sini untuk melihat sesuatu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan kita bicara lagi. Aku akan pergi dan melihatnya. Aku tidak seharusnya membiarkan orang menunggu terlalu lama. Penjual itu langsung menjawab, jangan khawatir, Manajer Yo. Aku ingin meminta sesuatu padamu. Bisakah kau membantuku?